Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemarin pelajaran kita sampai kepada sujud. Cara sujud atau cara turun dari ke sujud dan bagaimana mestinya sujud, apa hakikat sujud, lalu apa yang kita baca dalam sujud. Maka kita lanjutkan dengan bahwa sedekat-dekat seorang hamba di dalam salatnya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka disukai kita memperlama sujud dan membanyakkan doa ketika sujud. Karena itu adalah saat-saat terdekat seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Cuma ada catatannya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita tidak boleh membedakan antara sujud yang satu dengan sujud yang lainnya. Sujud itu sama. Misal ada orang yang selalu melamakan sujud terakhir. Seakan-akan di setiap sujud terakhir harus begitu, dilamakan. Sujud itu sama semua. Arti samanya, di mana saja kita, di sujud apapun kita berdoa disilahkan. Dan tidak boleh kita pilih-pilih, ana di sujud terakhir saja. Itu satu. Kalau kita berimam atau salat berjamaah, kita tidak boleh terlambat daripada imam. Jadi kalau kita sujud dalam salat berjamaah, jangan sampai sujud kita itu ketinggalan daripada imam. Imamnya sudah duduk atau imamnya sudah naik ke rakaat berikutnya, atau yang paling sering terjadi kita lihat di sebagian orang, imamnya sudah tasyahud, dia masih sujud. Ini tidak benar. Karena imam itu harus diikuti, harus diiringi. Jika ingin berlama-lama sujud dan memperlama sujud di salat sunat atau ketika salat sendirian, itu bebas berapa lama pun kita sujud. Doa sepanjang apapun silakan. Tetapi jika salat berjamaah, kita terikat dengan imam. Innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Imam itu diadakan, diangkat untuk diikuti. Liu'tamma bih, untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kamu langsung bertakbir. Terus idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka langsung pula kamu sujud. Jadi tidak benar terlalu lama kita tertinggal, tercecer daripada imam. Seperti di sebagian orang kita lihat sujud terakhir lama sekali, padahal imamnya sudah duduk tasyahud. Jadi kalau ingin panjang sujudnya, salat sunat itu salat bebas. Arti bebasnya kita boleh sepanjang apapun, selama apapun, karena kita tidak terikat dengan imam. Begitu juga imam
imam tidak boleh lama-lama karena dia harus juga memperhatikan kondisi makmumnya. Terlalu lama dia nanti gelisah makmumnya. Atau terlalu lama dia sujud, nanti ada makmumnya yang nak tahan. Jadi harus imam memperhatikan keadaan dan kondisi makmumnya. Nah, kemudian kalau kita sujud, doa apa yang kita baca? Kapan kita berdoa? Yang perempuan di sudut sana ada apa? Jangan ketawa-ketawa ketika belajar. Tidak bagus. Tidak ada doa khusus yang ditentukan oleh Nabi ini baca. Berarti kita boleh berdoa apa saja di dalam sujud. Kita membaca doanya setelah bacaan sujud. Misalnya setelah baca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian silakan berdoa. Atau setelah membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fili, silakan doa. Atau bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi ketika sujud, yang situ ada doanya, seperti Allahumma fili dzambi kullah, diqqahu wa jillah, awalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Begitu seterusnya. Dan jangan sujud niatnya untuk menghitamkan kening, supaya kita dibilang orang yang ahli ibadah atau orang yang rajin salat, sehingga keningnya digeser-geserkan ke tempat sujud sehingga menghitam karena terpicu oleh misalnya asaris sujud. Ini bekas sujud, tanda orang saleh, tanda orang rajin beribadah. Jangan. Kalau memang kening itu hitam-hitam juga dia, tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Nenek Abi orang yang paling rajin salat, salah satu orang yang paling rajin salat, tapi keningnya tidak hitam. Salat sunat rajin, salat malam rajin, tapi tidak pernah hitam. Karena tergantung dengan kepekaan kening kita. Jadi kalau memang kita sujud lalu karena kening kita peka hitam, tidak masalah. Tapi jangan niatnya sujud supaya keningnya nampak hitam, sehingga orang mengatakan kita ini adalah orang saleh, orang yang banyak sujud, banyak ibadahnya. Tidak juga. Nah, kalau kita dalam keadaan ingin berdoa, bolehkah kita dalam sujud berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya? Kita tidak dapat doa-doa berbahasa Arab, atau ada yang kita ingin minta kepada Allah, yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Karena doa dalam sujud itu doa yang makbul. Sementara ada kebutuhan kita, ada hajat kita, ada keinginan kita. Lalu salat sunat, dalam sujud kita berdoa setelah membaca bacaan sujud, lalu kita doa. Nah, bolehkah kita bahasa Indonesia? Ini jawaban ulama-ulama kita beragam. Ada 5 ulama besar dunia, sebagiannya sudah wafat dan sebagian masih hidup. Ibu baca fatwa-fatwa mereka bahwa bagi orang yang bukan orang Arab, dia ingin berdoa di dalam sujudnya, Anda yang hendak dimohonkannya, dimintanya kepada Allah, sementara dia tidak dapat doa-doa, atau yang akan dimohonkannya kepada Allah tidak diketemukannya doanya ada dari Nabi,
lalu dia berbahasa ibunya atau bahasa negerinya, tidak berbahasa Arab. 5 fatwa ulama ini membolehkan. Ya, membolehkan. Apa maksudnya membolehkan? Setelah dibaca bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian kita berdoa. Apa yang ingin kita doakan, apa yang ingin kita mohonkan, apa yang kita minta. Tidak ketemu di kita doanya dalam hadis Nabi, atau belum tahu kita ada doa yang sama dengan apa yang ingin kita minta. Ketika itu, saat itu, dalam keadaan itu, kita boleh berdoa dalam bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Bukan merubah bacaan salat. Bacaan salatnya adalah Allahu Akbar. Bacaan salatnya adalah Subhana rabbiyal a'la, atau Subhanakallahumma bihamdika, atau sajada wajhiya. Itu bacaan salat. Doa tidak. Doa bukan bacaan salat. Doa adalah permintaan kita kepada Allah di luar bacaan salat. Ini komentar beberapa ulama. Tidak semuanya setuju. Tidak semuanya sependapat. Tapi ada keringanan. Nampaknya ada kemudahan. Apa keringanan, apa kemudahan? Itu fatwa ulama itu. Siapa yang ingin berdoa kepada Allah, salah satu doa terbagus saat ketika sujud, di mana ada yang akan dimohonkannya kepada Allah, dia tidak dapat bahasa Arab atau tidak diketemukannya doanya itu dalam hadis Nabi, atau belum tahu dia ada doa seperti itu dalam hadis Nabi, maka dia boleh saat itu berdoa dalam bahasa Indonesia. Bukan menukar bacaan salat menjadi bacaan bahasa Indonesia, tidak, doanya saja. Karena ini masalah perbedaan sisi pandang para ulama, cukup antum tahu sampai situ saja. Jadi kalau ada misalnya ustadz mengaji atau guru mengaji atau penceramah mengaji, katanya boleh berdoa dalam salat ketika sujud dengan bahasa Indonesia. Nah, jangan kita buru-buru mengatakan ini ustadz apa ini penceramah apa ini, katanya masa salat berbahasa Indonesia. Nah, jangan seperti itu kita. Kenapa? Tadi alasannya adalah bacaan salatnya tidak dirubah, cuma dia berdoa. Kalau ulama Indonesia yang berfatwa demikian adalah Ahsan, Abdul Qadir Hasan, ulama besar Persis Bangil. Dalam buku beliau yang terkenal, Kata Berjawab, ada 10 jilid. Beliau situ berfatwa seperti itu. Itu bolehnya berbahasa Indonesia berdoa ketika sujud, bukan merubah bacaan sujud atau bacaan salat. Kenapa disampaikan ini? Supaya menjadi bahan di kita. Cuma jangan antum pandai-pandai. Apa pandai-pandai? Membikin-bikin jangan. Kalau tidak ada dasarnya jangan. Tidak ada petunjuk jangan. Kalau tidak tahu jangan. Biasa saja. Nah, kembali kita kepada sujud tadi. Berapa lama kita boleh sujud? Kalau dalam salat sendirian, selama apapun silakan. Makin lama sujud makin bagus. Apa yang dibaca? Baca berulang-ulang bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Berapa banyak? Silakan. Berapa sanggup. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Berapa sanggup? Silakan. Dan bacaan-bacaan sujud lainnya, karena bacaan sujud itu banyak. Diulang-ulang dan selang-selingi dengan doa-doa. Berapa? Nabi sujudnya sepanjang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat, ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa. Itu yang beliau baca ketika berdiri, selama itu pula beliau sujud. Berdiri beliau sampai bengkak kaki beliau malah mari. Sujud beliau sepanjang itu pula. Rukuk beliau sepanjang itu pula. Tidak penat, tidak. Berdasarkan itu, kita boleh kalau salat sendirian, berapa lama pun kita ingin sujud.
Ulang-ulang bacaan sujud itu dan tambah-tambah selang-seli dengan doa. Catatannya kalau kita salat sendirian. Karena kita tidak terikat, kita tidak jadi imam dan kita juga tidak jadi makmum. Cuman jangan lakukan itu di tengah ramanya, nanti ria. Lama-lama dia sujud di masjid ini karena banyak orang. Ini ria nanti. Tapi kalau tidak ria, tahu ria? Apa ria? Ingin pamer, ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji, ya ria. Kalau ria, tidak sah lagi. Untuk itu, Nabi ulang lagi, tidak ada batasannya berapa lamanya kita sujud, sebagaimana tidak ada batasan berapa lama kita baca ayat, baca surat. Kalau kita mampu berdiri lama-lama, baca surat Al-Baqarah, satu surat Al-Baqarah sepanjang 256 ayat, silakan, tidak ada yang larang. Kita sendirian. Nanti rakaat kedua baca pula Al-Imran sampai 200 tamat, ya tidak masalah, karena kita sendirian. Lalu rukuk lama-lama pula, tidak masalah. Sujud lama-lama pula, tidak masalah. Karena yang bisa diperlama adalah berdiri, rukuk, sujud. Tasyahud tidak bisa diperlama. Bisa diperlama duduk tasyahud, membaca tahiyat itu kalau kita salat sendirian, sebelum salam kita ada doa. Karena sebelum salam juga salah satu tempat untuk berdoa. Setelah membaca Innaka Hamidum Majid, ada sekian banyak doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca. Baca itu, boleh selama-lamanya. Catatannya yang tadi lagi, jika salat sendirian atau salat sunat sendirian, kita tidak jadi imam dan kita tidak jadi makmum. Ini, apa ini? Biar saja, jangan sibuk memikirkan kawan yang tidur, yang melengah. Fokus kita. Yang tidur apa boleh buat. Tapi kita jangan sibuk pula memikirkan yang tidur sehingga hilang perhatian kita. Faham? Terakhir sebelum tutup. Setelah kita sujud, ya, tadi bilang jangan sujudnya karena ria, karena ingin dilihat. Misalnya orang salat berjamaah, dia lama sujud. Imamnya sudah Rabiul Fili, dia masih sujud. Atau imamnya sudah berdiri ke atas, dia masih sujud. Atau imamnya sudah baca tahiyat, dia masih sujud. Atau ketika imam sudah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih sujud. Jangan bikin seperti itu. Terlambat kita dari imam. Yang kedua, ria mungkin. Kalau ingin lama sujud, salat sunatnya ada. Ada salat sunat sebelum salat wajib, ada salat sunat setelah salat wajib. Ketika kita perhatikan orang itu salat ketika sendirian cepat-cepat sujud, tapi ketika dia berjamaah dia lama-lama. Ini barangkali ada udang di balik batu. Barangkali ada maksud lain, ada keinginan lain. Jangan sibuk memikirkan lain, sibuk juga. Ini pelajaran kita sore hari ini melengkapi apa yang telah Abi uraikan kemarin. Besar harapan Abi dan guru-guru antum semua, walaupun tidak semua kita memperhatikan atau tidak semua kita bisa paham, minimal disampaikan oleh guru 10, 1 dapat sudah itu. Sebanyak ini kita dalam masjid, walaupun tadi ada beberapa orang yang keluar masjid tidak kembali lagi, ya, tahu orangnya tadi, diperhatikan, dia tahu siapa yang keluar pura-pura buang air langsung ke asrama, murid usaha amal ya. Pura-pura buang air itu langsung keluar. Lihat. Jadi walaupun semuanya kita ini di masjid, tidak semuanya memperhatikan, ada yang tidur, ada yang main, ada yang tidak konsentrasi, biarlah. Yang penting mudah-mudahan sebanyak ini ada yang paham, ada yang nangkap. Atau tadi
10 disampaikan, 1 tidak dapat. Ya. Paling tidak kami atau Abi khususnya lengkap dengan guru-guru. Paling tidak sudah mengisi waktu terbaik. Salah satu waktu terbaik untuk duduk di rumah Allah setelah asar. Karena itu pergantian malaikat. Pergantian malaikat shift siang dan shift malam. Dan kita duduk di masjid, termasuk kita namanya orang-orang yang berada di taman sorga, Riyadul Jannah. Taman-taman surga. Orang yang duduk di rumah Allah untuk berzikir atau diingatkan untuk ingat kepada Allah. Sudah masuk catatan malaikat, dihadiri oleh malaikat. Jadi kita sini paling tidak sudah mengisi waktu setiap asar. Abi yakin antum-antum ada yang paham, ada yang menangkap, ada yang mengerti, ada yang tidak biasa saja, tidak masuk absen. Anggap aja inti memungkuk. Paling tidak dia sudah berada di tempat yang terbaik di rumah Allah. Segitu saja yang bisa disampaikan, semoga berfaedah. Di hari-hari ujian tetap kita belajar sore. Kan 1/4 jam atau 20 menit. Tidak pun kita belajar sore dengan Abi, antum juga main juga, tidak juga menghafal. Ya, habis asar ini, walaupun masa-masa ujian, ingatannya sudah tidak menghafal juga. Paling menghambur ke lapangan sana, ya sudah. Tetap kita belajar sore 10 menit atau 1/4 jam, diperpendek waktunya. Tidak kita hentikan. Dan insya Allah tidak akan mengganggu ujian. Sekian saja yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.